Mahfud selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar ekonomi makro, dan selamat sore untuk teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan studi kasus tentang pengaruh kebijakan fiskal terhadap konsumsi rumah tangga. Lalu saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tika Mediana Putri, yang kedua ada Putri Sapuninti, yang ketiga ada Rizka Fikrohani, yang keempat Kekes Fitri Kurnia, lalu terakhir ada Vanessa Delia. Pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Kebijakan fiskal merupakan instrumen pemerintah dalam penerimaan pajak dan pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Dalam perekonomian tiga sektor ini, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah, kebijakan ini berpengaruh terhadap konsumsi, investasi, dan distribusi pendapatan. Kebijakan fiskal terdiri dari dua, ekspansif dan kontraktif. Ekspansif meningkatkan belanja atau menurunkan pajak untuk mendorong pertumbuhan, sedangkan kontraktif mengurangi belanja atau menaikkan pajak untuk menekan inflasi. Analisis kebijakan fiskal penting untuk memahami dampaknya terhadap pendapatan nasional, pengangguran, inflasi, dan ketimpangan, serta sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif. Lalu tujuan dibuatnya studi kasus ini, yang pertama untuk menganalisis pengaruh kebijakan pajak dan belanja pemerintah terhadap tingkat konsumsi rumah tangga, yang kedua untuk mengetahui bagaimana kebijakan fiskal memengaruhi keseimbangan antara hubungan rumah tangga dan investasi perusahaan. Lalu yang ketiga dan terakhir untuk mengkaji tingkat efektivitas kebijakan fiskal pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada perekonomian tiga sektor. Saya Vanessa Adelia dengan NIM 64250747. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh kebijakan pajak dan belanja pemerintah terhadap tingkat konsumsi rumah tangga. Nah, pengaruhnya yaitu pajak naik, pendapatan turun, dan konsumsi turun karena uang untuk belanja itu sedikit. Lalu yang kedua, bagaimana kebijakan fiskal memengaruhi keseimbangan antara tabungan, rumah tangga, dan investasi perusahaan. Nah, pengaruhnya yaitu defisit fiskal memengaruhi pinjaman pemerintah dan suku bunga naik dan investasi turun. Lalu yang ketiga, sejauh mana kebijakan fiskal pemerintah efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi perekonomian tiga sektor. Nah, kebijakan ini efektif karena efek multiplier lebih besar belanja pemerintah dari pemotongan pajak. Nah, untuk slide selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa yaitu laporan ini dapat menjadi sumber referensi pembelajaran untuk memahami kebijakan fiskal pemerintah terhadap perekonomian tiga sektor. Nah, manfaat yang kedua yaitu ada manfaat bagi pembaca umum. Laporan ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana kebijakan fiskal dapat digunakan untuk memengaruhi kondisi ekonomi seperti meningkatkan konsumsi dan mendorong investasi. Lalu manfaat yang ketiga yaitu bagi masyarakat. Untuk masyarakat bisa menambah wawasan mengenai peran kebijakan fiskal dalam kehidupan ekonomi sehari-hari serta dampaknya terhadap kesejahteraan. Lalu slide selanjutnya yaitu ada ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama adalah perekonomian tiga sektor, itu ada rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Yang kedua itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu ada pajak dan belanja pemerintah. Yang ketiga ada dampak pada konsumsi, tabungan, dan investasi. Ruang lingkup yang keempat yaitu keseimbangan pendapatan nasional, dan ruang lingkup yang kelima yaitu tidak membahas sektor luar negeri atau perekonomian empat sektor. Saya Tika Mediana Putri dengan NIM 64250021. Di slide ini membahas tentang kebijakan fiskal sebagai landasan teori. Jadi, kebijakan fiskal itu adalah kebijakan pemerintah untuk mengelola penerimaan negara lewat pajak dan pengeluaran negara. Tujuannya jelas, menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan meratakan pendapatan masyarakat. Nah, di perekonomian tiga sektor, kebijakan fiskal ini punya peran penting karena langsung mempengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Di slide ini ada pajak dan pendapatan disposable. Kita lihat hubungan antara pajak dan pendapatan disposable. Pendapatan disposable itu sederhananya pendapatan setelah dipotong pajak. Nah, pajak ini mempengaruhi pendapatan disposable secara langsung. Kalau pajak naik, pendapatan disposable kita turun. Otomatis konsumsi juga ikut turun. Sebaliknya, kalau pajak diturunkan, pendapatan disposable naik.
dan konsumsi masyarakat juga meningkat. Jadi bisa dibilang kebijakan pajak itu sangat menentukan pola konsumsi masyarakat. Saat ini kita masuk ke teori konsumsi serta hubungannya dengan tabungan dan investasi. Ada rumus dasar C sama dengan A ditambah B kali YD. Di sini C adalah konsumsi, A itu konsumsi otonom, B adalah MPC atau kecenderungan konsumsi marginal, dan YD adalah pendapatan disposable. Semakin besar MPC, maka konsumsi juga makin tinggi. Ingat juga bahwa MPC ditambah MPS sama dengan 1. Selain itu, ada hubungan tabungan dan investasi. Tabungan ini sumber utama investasi. Kalau pajak naik, tabungan turun. Jadi, investasi juga turun. Kalau pajak turun, tabungan naik, investasi pun meningkat. Proses ini biasanya terjadi lewat lembaga keuangan seperti bank. Saya Kakak Switri Kurniawidi dengan NIM 64250033 ingin mempresentasikan jenis kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Jenis kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi ada dua, yaitu ekspansif, turunkan pajak atau naikkan belanja menjadi dorong ekonomi. Kontraktif, naikkan pajak atau kurangi belanja menjadi kendalikan inflasi. Kebijakan fiskal mempengaruhi 1. Permintaan agregat, 2. Produksi dan pendapatan nasional, 3. Kesempatan kerja. Jangka pendeknya, fiskal ekspansif meningkatkan pertumbuhan, jangka panjangnya harus seimbang agar tidak menyebabkan inflasi dan hutang. Studi kasusnya adalah kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung pembiayaan pembangunan. Kebijakan ini menyebabkan harga barang dan jasa meningkat sehingga daya beli masyarakat menurun, terutama pada kelompok berpendapat rendah dan menengah. Akibatnya masyarakat menyesuaikan pola konsumsi dengan mengurangi pembelian barang sekunder, beralih ke barang yang lebih murah, menunda pembelian yang tidak mendesak, serta lebih hemat dalam pengeluaran yang terlihat dari penurunan konsumsi, misalnya dari 4 juta menjadi 3.500.000. Penurunan konsumsi ini berdampak pada turunnya permintaan barang dan jasa, sehingga penjualan perusahaan menurun dan aktivitas ekonomi melambat dalam jangka pendek. Namun di sisi lain, kenaikan PPN memberikan dampak positif berupa peningkatan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Selain itu, kenaikan pajak juga menyebabkan kemampuan menabung masyarakat menurun, sehingga sumber dana untuk investasi berkurang dan perusahaan cenderung menunda ekspansi. Dengan demikian, kebijakan ini berdampak luas pada konsumsi, tabungan, investasi, serta perekonomian secara keseluruhan. Pada bagian analisis, dapat dilihat bahwa kebijakan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi rumah tangga, karena berkaitan langsung dengan pendapatan disposibel masyarakat. Ketika pajak mengalami kenaikan, pendapatan yang dapat digunakan untuk konsumsi menjadi berkurang, sehingga konsumsi rumah tangga menurun. Penurunan konsumsi ini kemudian berdampak pada menurunnya permintaan agregat dan dapat menyebabkan perlambatan ekonomi. Namun, dalam jangka panjang, kebijakan pajak juga dapat memberikan manfaat apabila penerimaan negara digunakan secara efektif untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dampak kebijakan pajak tidak dirasakan sama oleh setiap kelompok pendapatan. Masyarakat berpendapatan rendah cenderung lebih terdampak karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kebijakan pajak juga mempengaruhi tabungan dan investasi. Ketika pendapatan disposibel menurun, kemampuan masyarakat untuk menabung ikut berkurang sehingga sumber dana investasi juga dapat menurun. Oleh karena itu, kebijakan fiskal perlu diterapkan secara seimbang agar tetap menjaga konsumsi, mendukung investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal, khususnya pajak, memiliki pengaruh yang besar terhadap konsumsi rumah tangga melalui perubahan pendapatan disposibel. Kenaikan pajak menyebabkan pendapatan yang dapat dibelanjakan masyarakat menurun sehingga konsumsi ikut menurun. Hal ini berdampak pada turunnya permintaan agregat dan berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pada studi kasus kenaikan PPN dari 10% menjadi 11%, terlihat bahwa harga barang meningkat sehingga daya beli masyarakat menurun dan masyarakat menjadi lebih selektif dalam melakukan pengeluaran.
Namun, kebijakan ini juga memiliki manfaat jangka panjang karena dapat meningkatkan penerimaan negara yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan pajak turut mempengaruhi tabungan dan investasi karena penurunan pendapatan disposibel mengurangi kemampuan masyarakat untuk menabung. Oleh sebab itu, permintaan perlu merancang kebijakan fiskal secara seimbang agar konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga secara stabil dan berkelanjutan. Sebagai saran, pemerintah disarankan untuk merancang kebijakan pajak secara bijak dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah agar tidak terlalu terbebani. Selain itu, kebijakan peningkatan pajak sebaiknya diimbangi dengan pengeluaran pemerintah yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan bantuan sosial guna menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga perlu memberikan perlindungan melalui subsidi atau bantuan langsung agar konsumsi masyarakat tetap stabil. Di sisi lain, dukungan terhadap investasi perlu ditingkatkan melalui pemberian insentif pajak dan kemudahan regulasi sehingga keseimbangan antara tabungan dan investasi tetap terjaga. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain seperti inflasi, suku bunga, dan sektor luar negeri agar hasil analisis menjadi lebih komprehensif.